Zaman Edan memang sedang menghadapi zaman Edan, yang tidak ikut Edan tidak kebagian, yang waras menjadi serakah, yang bertani dibelenggu. Orang jahat berbuat sewenang-wenang. Beruntunglah mereka yang tetap ingat dan waspada. Raja tidak menepati janji, hilang wibawa dan kekuasaannya. Banyak rumah di atas kuda, orang memakan sesama, kayu dan besi gilingan dimakan, terasa enak seperti kue bolu. Jika akan menghadapi zaman, banyak janji tidak ditepati, orang melanggar sumpahnya sendiri. Manusia lebih senang mengalah tanpa menjalankan hukum Tuhan. Ketika orang jahat diagung-agungkan, sedangkan yang suci dibenci. Banyak manusia lebih mementingkan uang, melupakan keluarga dan saudara. Banyak ayah melupakan anak, anak melawan ibunya. Saudara saling berkhianat, keluarga saling curiga, teman menjadi musuh, manusia lupa asal-usulnya. Kerukunan raja tidak adil, banyak pejabat yang jahat dan culas. Berbuat baik menjadi hal yang memalukan, lebih utama untuk menipu. Perilaku menjadi aneh-aneh. Mereka malas bekerja tetapi ingin hidup senang. Di malam hari, banyak yang tidak bisa tidur. Pedagang dagangannya laris tapi hartanya habis. Banyak orang mati kelaparan di dekat makanan. Banyak orang kaya tetapi hidupnya sengsara. Yang gila bisa tampil rapi. Yang melawan bisa membangun rumah megah dan mewah. Orang waras yang adil hidupnya sengsara dan tersingkir. Yang tidak bisa mencuri dijauhi. Yang pintar tapi durhaka menjadi teman. Orang benar hanya bisa diam, orang salah bersukacita. Banyak harta hilang tanpa tahu kemana arahnya. Banyak jabatan pergi tanpa alasan yang jelas. Bumi semakin menyempit, sebidang tanah dikenakan pajak, wanita berpakaian seperti pria. Itulah tanda seorang pemimpin yang mengikuti hawa nafsu, membiarkan amarah dan kekejaman, serta membesar-besarkan dosa. Orang baik ditolak, orang jahat naik pangkat. Orang terhormat tersinggung, orang buruk dipuja-puja. Wanita kehilangan sifat kewanitaannya, pria kehilangan keberaniannya. Banyak lelaki menjadi bujang lapuk. Wanita banyak yang tidak setia, perilakunya rusak tetapi dianggap hebat. Banyak ibu menjual anak, banyak wanita menjual tubuh. Suami istri saling bertukar pasangan dan merasa itu adalah kebanggaan. Wanita menunggang kuda, pria menumpang di pelangi. Janda ada 2, gadis ada 5. Banyak orang menjual ilmu, banyak orang berpura-pura, luarnya putih dalamnya seperti dadu. Mengaku suci tetapi kesuciannya palsu, banyak tipu daya. Pada saat itu gagak dianggap kuntul. Orang salah dianggap benar, pengkhianat dihormati, penjahat menjadi sempurna, orang polos terbelenggu, orang mulia dipenjara, yang curang menjadi garang, yang jujur malah celaka. Pedagang gagal berdagang, penjudi justru menang. Banyak barang haram, banyak anak-anak yang terlahir tidak sah. Gadis kecil mulai memiliki hasrat, wanita melanggar norma terhadap pria. Bayi masih menyusui sudah harus membayar, para pria merendahkan martabat mereka sendiri. Orang mencari makan seperti gabah yang dilempar ke udara. Yang tangkas melesat, yang terlambat terpeleset. Yang besar hanya ramai tanpa karya, yang kecil tersisih. Yang angkuh terus merasa gagah, yang takut malah mati, tetapi yang sembrono justru makmur, yang hati-hati malah merana. Orang Cina yang sombong dihukum, dipecut dan dihina, ikut menyadarkan orang Jawa yang tetap ingat. Yang tidak ingat hanya berlarian seperti pencuri, menuduh ke sana kemari. Semua menjadi saling membenci. Ingatlah, kembalilah pada kebenaran. Banyak orang kikir, banyak orang pelit. Yang hemat tidak mendapatkan bagian, yang mendapat bagian tidak merasa aman. Tanda-tanda menjelang akhir zaman, tahun ditutup, dewa menghancurkan malapetaka di dunia, akan ada dewa yang turun ke bumi, berwujud manusia. Sifatnya seperti Batara Kresna, tetapi memiliki karakter bala dewa. Berpedang Trisula Wedha, zaman pun terbalik, orang yang meminjam mengembalikan, yang berutang membayar. Utang nyawa dibayar nyawa, utang malu dibayar malu. Banyak orang mati karena gigitan nyamuk. Banyak suara aneh tanpa rupa. Makhluk halus berbaris, berebut kebenaran tanpa bentuk nyata. Makhluk tak kasat mata tanpa rupa, dipimpin oleh putra Batara Indra, bersenjata Trisula Wedha. Pengikutnya menjadi pahlawan perang, berperang tanpa pasukan, sakti tanpa jimat. Sebelum masa itu tiba, ada tanda berupa bintang berekor panjang, tampak di sebelah selatan arah timur selama 7 malam. Muncul di pagi hari dengan terang, hilangnya bersamaan dengan terbenamnya matahari, terlihat bersamaan dengan yang telah pergi. Derita rakyat semakin panjang. Itulah tanda putra Batara Indra telah hadir dan turun ke bumi, membantu orang Jawa. Tempatnya di kaki Gunung Lawu sebelah timur. Ia bagaikan Raden Gatotkaca, berupa tempat merpati dengan 3 penyangga. Seperti manusia yang sering bergurau, bergelar panglima perang, tidak peduli dengan pakaian, tetapi mampu menyelesaikan permasalahan banyak orang.
Yang menyembah patung hancur, orang Cina sadar, dan para syekh diberikan sabda yang jelas. Putra kesayangan surga Sunan Lawu, yang juga dikenal sebagai Kiai Brajamusti, juga Kresna, juga Herumurti, mahir dalam berbagai laku spiritual, akan memimpin tanah Jawa untuk kedua kalinya. Ia akan mengendalikan para jin, setan, dan makhluk halus, serta semua lelembut akan diperintah untuk membantu manusia Jawa. Semua bersenjata Trisula Wedha didampingi Sabdo Palon dan Naya Genggong. Setiap bulan Suro, para arwah dikumpulkan, arwah yang telah menebus dosanya dihadapkan pada Yang Maha Kuasa. Masih dikenal sebagai orang tua, pengikutnya seperti Gatot Kaca berjumlah ribuan. Air liurnya api, sabdanya tajam yang melanggar pasti mati. Baik tua maupun muda, bahkan angin pun tidak bisa melawan. Meminta apa saja pasti terkabul, sabdanya tidak mengenal waktu. Beruntunglah mereka yang yakin dan setia pada sabdanya. Jika kehendaknya diikuti oleh seluruh tanah Jawa, ia akan memilih siapa yang bijaksana seperti dewa. Ia dapat mengetahui leluhur, kakek buyut, hingga canggah, seolah lahir pada hari yang sama. Ia tidak bisa dibohongi karena dapat membaca hati. Bijak, waskita, mengerti sebelum hal itu terjadi, dapat melihat masa lalu leluhur dan memahami zaman di tanah Jawa. Mengetahui garis keturunan setiap umat tidak meleset dalam melihat senjata. Oleh karena itu, carilah satria ini yang tidak memiliki ayah dan ibu, terpisah dari ajaran Jawa, mengandalkan Trisula Wedha. Ujung Trisula memiliki 3 makna. Ujung utama menyebabkan kematian atau membayar nyawa. Ujung tengah menyebabkan kerugian bagi orang lain. Ujung pinggir menolak kejahatan atau mengambil dengan paksa. Kejahatan yang dihukum dengan hati nurani dapat dikalahkan. Kesukaannya mencoba-coba, jangan biarkan itu terjadi. Beruntunglah mereka yang diambil karena berarti mereka dilindungi oleh sabda. Di hadapan begawan bukanlah pendeta. Disebut pendeta tetapi bukan dewa. Disebut dewa tetapi seperti manusia, dianggap manusia yang berbeda daya. Tidak ada pertanyaan yang tidak dijawab, tidak ada janji yang tidak ditepati. Semuanya dijelaskan dengan jelas terang benderang. Jangan bingung atau terheran, itulah putra pertama Bathara Indra, masih memiliki kuasa untuk mengusir setan. Ia seperti air suci Brajamukti yang memisahkan. Hanya dia yang dapat memberikan penjelasan atau memberikan petunjuk tentang perhitungan waktuku. Ia tidak bisa ditipu karena mampu memasuki hati. Tidak ada manusia yang tidak dapat ditemui. Juga tidak ada zaman yang belum tiba waktunya. Jangan iri, jangan sedih. Itu bukan waktumu. Ia mengambil sumur raja tanpa mahkota. Maka, siapapun yang mengalami hal ini segera cari jalan, jangan sampai zaman berakhir. Berjalanlah dengan bijak. Beruntunglah keturunan yang sadar dan waspada di zaman Kalabendu yang penuh malapetaka. Jangan melarang orang yang memiliki tubuh dewa, dewa berwujud manusia. Siapa yang menghalangi akan habis dan musnah. Jangan salah dalam memahami pendeta, carilah pendeta yang memegang Trisula Wedha. Itulah pemberian dewa, bergerak tanpa pasukan. Jika menang, tidak merendahkan orang lain. Rakyat hidup penuh sukacita karena keadilan sang penguasa telah tiba. Rajanya menyembah rakyat bersenjata Trisula Wedha. Para pendeta juga menjadi pemimpin. Itulah pengikut kaki Sabdo Palon yang telah mencuci rasa malu. Serat Jamalan zaman Edan dan akhir kehidupan di tanah Jawa. Pengantar. Serat Jongjoboyo adalah salah satu karya sastra Jawa kuno yang dipercaya sebagai kumpulan ramalan dari Raja Kediri Prabu Jayabaya. Naskah ini menggambarkan pandangan mistis dan simbolis tentang masa depan, khususnya tentang zaman Edan, zaman gila yang akan dihadapi oleh masyarakat Jawa. Dalam karya ini tergambar jelas kemerosotan moral, kerusakan sosial, hingga harapan akan datangnya seorang pemimpin spiritual yang membawa keadilan. Isi dan makna ramalan. Zaman Edan. Serat ini membuka dengan penggambaran zaman Edan, di mana norma-norma sosial dan moral mengalami pembalikan total. Orang yang tidak ikut Edan tidak akan mendapatkan bagian dari kehidupan duniawi. Orang jujur dan adil malah hidup dalam kesengsaraan. Kemerosotan moral ini digambarkan dengan fenomena seperti orang baik ditolak, sedangkan orang jahat dihormati. Ayah melupakan anak, anak melawan orang tua. Wanita kehilangan sifat kewanitaannya, dan pria kehilangan keberaniannya. Perilaku manusia dipenuhi dengan tipu daya dan keegoisan. 2. Kerusakan sosial dan ekonomi. Dalam zaman ini digambarkan banyak orang yang kelaparan meskipun makanan tersedia, dan mereka yang kaya justru hidup menderita. Fenomena ekonomi juga kacau, di mana pedagang yang sukses justru kehilangan semua hartanya, dan banyak barang haram beredar di masyarakat. 3. Kehancuran moralitas. Serat ini menyoroti rusaknya nilai-nilai keluarga dan hubungan sosial.
Saudara saling berkhianat, teman menjadi musuh, dan wanita bahkan menjual tubuhnya untuk bertahan hidup. Semua ini mencerminkan hilangnya kehormatan dan nilai-nilai luhur dalam masyarakat. 4. Tanda-tanda akhir zaman. Dalam serat Jongko Joyoboyo disebutkan adanya tanda-tanda menjelang akhir zaman seperti bintang berekor panjang yang muncul di langit dan perubahan besar yang akan datang. Fenomena ini menjadi penanda akan datangnya seorang pemimpin spiritual dari keturunan Batara Indra. 5. Harapan akan pemimpin spiritual. Pemimpin ini digambarkan sebagai sosok sederhana tetapi penuh kekuatan. Ia tidak membutuhkan pasukan besar, hanya berbekal senjata Trisula Wedha, simbol kebenaran, keadilan, dan keseimbangan. Pemimpin ini akan memulihkan kehormatan dan membawa masyarakat kembali pada nilai-nilai luhur. Pelajaran dari Serat Jongkoyoyo. Ramalan dalam serat ini tidak hanya sekadar prediksi, tetapi juga peringatan bagi manusia untuk selalu ingat dan waspada terhadap kehidupan. Di tengah zaman yang penuh kekacauan, keberuntungan hanya berpihak pada mereka yang tetap teguh dalam iman dan kesadaran. Nilai-nilai spiritualitas yang terkandung dalam serat ini menjadi pelajaran abadi, bahwa meskipun dunia mengalami kemerosotan, harapan akan kebaikan selalu ada. Harapan ini diwujudkan dalam figur pemimpin yang bijaksana dan adil yang membawa masyarakat menuju zaman yang lebih baik. Kesimpulan, Serat Jongko Joyoboyo adalah refleksi mendalam tentang kehidupan manusia, kerusakan moral, dan harapan akan keadilan. Meskipun zaman edan penuh dengan tantangan, masyarakat Jawa diajak untuk tetap eling lan waspada, ingat dan waspada. Pesan universal dari serat ini tetap relevan hingga saat ini, mengingatkan kita untuk selalu menjaga keseimbangan antara kehidup duniawi dan spiritual.